Belum lama sejak mereka kembali dan orang-orang di desa King telah datang satu demi satu. Sikap baik dan ramah mereka membuat King Sui menghela nafas saat dia dengan penuh semangat menyambut orang-orang lain dari desa King bersama dengan King Yi, King Luo dan yang lainnya. Klan King dulunya adalah klan yang mirip dengan mereka sebelumnya, tetapi sekarang klan King telah menjadi bulan yang cemerlang di mata mereka. Begitu mempesona sehingga mereka hanya bisa memandang mereka. King Sui juga merasa sangat emosional sekarang. Dia telah tinggal di sini selama 16 tahun. Segala sesuatu di sini begitu akrab baginya. Kebiasaan dan tradisi di sini khususnya membuatnya merasa sangat kangen. Kehidupan sederhana dan jujur. Orang-orang yang datang ke sini melihat beberapa orang dari King Clan membersihkan rumput liar di halaman dan menawarkan bantuan, tetapi mereka ditolak oleh King Clan. King Clan tidak bisa memaksa diri mereka untuk melakukan hal seperti ini karena hanya sedikit dari generasi ketiga King Clan yang membersihkan tempat itu, sementara sebagian besar orang dari King Clan masih bersantai. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini bekerja untuk mereka? Si King Suang berkata dia ingin kembali ke rumah sehingga King Sui memberitahu keluarganya sebelum menemaninya kembali. Yang lainnya sedang beristirahat karena mereka sudah kelelahan mental. Hanya butuh beberapa saat untuk terbang dari desa King ke kota 100 Miles dengan burung api. King Sui juga dapat dengan mudah membeli beberapa barang untuk persiapan tahun baru, seperti petasan, kembang api dan sejenisnya, serta beberapa dekorasi teks dengan berkah dan harapan selama perjalanannya ke kota 100 Miles kali ini. Burung api mendarat di pintu masuk utama si residence. Ketika King Sui dan si King Suang muncul di pintu masuk, para penjaga itu terkejut. Mereka bingung sesaat sebelum berteriak karena terkejut. Nona muda telah kembali. King Sui, ayo kita masuk. Si King Suang meliriknya dan tersenyum sambil memegang King Yan di pelukannya. Nona muda, kamu telah kembali. Salah satu pemuda di antara penjaga menyapa dengan hormat. Ya, apakah kakek saya sehat? Si King Suang dengan santai bertanya sambil tersenyum. Tuan tua sangat baik, tetapi dia merindukanmu. Beberapa orang sudah keluar dari dalam saat mereka berbicara. Orang di depan kebetulan adalah tuan tua dari klan Si, bersama dengan pasangan paruh baya yang masih tampan seperti sebelumnya. Mereka adalah orang tua si King Suang. Tetapi si King Suang telah tumbuh bersama kakeknya, tuan tua Si sejak kecil, jadi dia cukup dingin dan tidak terikat pada pasangan itu. Kakek, nak, kamu sudah kembali dan King Sui juga. Tuan tua Si tertawa terbahak-bahak. Siapapun tahu bahwa dia sangat bahagia sekarang. King Sui mengambil beberapa kotak brokat mahal yang berisi beberapa ramuan obat dan pil di dalamnya. Tanaman obat adalah ginseng, tetapi semuanya berusia 2000 tahun dan tumbuh dalam alam King Sui dari Valet Jade Immortal. Gadis kecil ini mirip denganmu, nak. Tuan tua Si menunjukkan dengan gembira ketika dia melihat anak kecil yang dipegang si King Suang di pelukannya sebelum mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Wajah si King Suang memerah saat dia menatap putri kecilnya. Gadis kecil itu tidak menangis tetapi malah menatap tuan tua Si dengan mata lebar. Gadis kecil, ketika ibumu datang ke sini ketika dia seusiamu. Orang tua itu terkekeh. Si King Suang melihat beberapa ketidaknyamanan di wajah pasangan yang seharusnya dia panggil sebagai orang tuanya. Mungkin karena melihat si King Suang atau mungkin karena apa yang dikatakan tuan tua Si sebelumnya. King Suang, kamu kembali. Wanita itu mendatanginya dan berkata dengan suara penuh harap. Pria itu memaksakan senyum pada si King Suang. Matanya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kelembutan, tetapi sayang perasaan itu sepertinya tidak memiliki target sehingga dia hanya bisa tersenyum pahit. Apakah Anda menyesal telah meninggalkan anak yang Anda lahirkan? Akan lebih baik jika Anda tidak melahirkannya sejak awal, maka Anda tidak akan terlalu kesakitan pada akhirnya. Gadis itu memiliki kepribadian yang keras kepala. Tapi kau tidak perlu bersedih, karena kalian juga tidak melakukan apapun untuknya. Tuan tua Si berkata dengan lembut saat dia menggoda King Yan. Tapi siapapun bisa tahu bahwa kata-katanya ditujukan kepada pasangan paruh baya itu.
King Sui tidak berharap Tuan Tua Si ini memiliki kepribadian yang riang. Tetapi dia juga tidak bisa menahannya, karena pasangan ini adalah putra dan menantunya sendiri. Mereka tidak merawat anak itu dan meninggalkannya bersamanya sehingga dia merawatnya. Si King Zuang hanya menanggapi dengan santai dengan sepatah kata kepada wanita paruh-baya yang masih mempertahankan daya tariknya meskipun usianya sudah tua dan tidak berbicara dengannya lagi. Wanita paruh-baya itu sangat bersemangat tetapi si King Zuang sedingin es sekarang. Pria itu menghibur King Sui dengan antusias. King Sui tersenyum saat dia melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengannya. Pria itu sangat ramah. Dia tidak pernah membuat percakapan menjadi sulit untuk King Sui untuk melanjutkan dan menjadi sangat ramah. Siapa nama gadis kecil ini? Tuan Tua Si bertanya dengan lembut. King Yan. Nama bagus dan cincin yang sangat bagus. Wajah yang seindah batu giok. Ayo, semua masuk. Tuan Tua Si mengundang si King Zuang dan King Sui. King Sui tidak begitu yakin bagaimana keadaannya menjadi seperti ini untuk si King Zuang dan orang tuanya. Pasangan itu tampaknya telah mengecewakannya dan bahkan Tuan Tua Si merasa bahwa pasangan itu telah melakukan kesalahan besar. Pria itu sepertinya telah memperhatikan kebingungan King Sui, jadi dia menjelaskan saat mereka berjalan. Setelah King Zuang lahir, ibu dan saya tidak merawatnya. Tidak lama setelah itu, kami meninggalkannya bersama Tuan Tua. Kemudian ibunya dan saya pergi selama 4 tahun tanpa kembali. Alasan kami pergi sangat lucu, kami pergi untuk menikmati hidup. King Sui sepertinya secara samar-samar menangkap sesuatu. Saat kami kembali, King Zuang tidak mengenali kami. Dia memiliki kepribadian yang sangat dingin sejak kecil, dan ibu King Zuang juga tidak memiliki temperamen yang baik. Jadi ketika King Zuang bersikap dingin padanya, mengabaikannya dan bahkan menolak untuk memanggilnya ibu, dia memukulinya. Setelah itu kami memiliki seorang putra, si Musi, jadi kami tidak menghabiskan waktu bersama lagi selama beberapa tahun lagi. Pada akhirnya, semuanya menjadi seperti ini. Kami telah mengecewakan King Zuang dan membuatnya menderita. Pria itu menghela nafas. King Sui juga tidak mengharapkan sesuatu yang begitu sederhana untuk meningkat hingga saat ini. Dia menebak bahwa mereka tidak menyangka King Zuang akan sekeras ini. Selain itu, mereka juga telah menghancurkan hatinya ketika dia masih sangat muda saat itu dan menuangkan semua kasih sayang mereka kepada si Musi. Mereka tidak menyangka hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada seorang anak kecil. Masalah keluarga adalah yang paling merepotkan. Dia tidak tahu siapa yang benar atau siapa yang salah dalam hal ini. Atau mungkin ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah sama sekali. King Sui mencintai si King Zuang dan menghormatinya, jadi dia tidak akan ikut campur dengan urusan keluarganya. Orang tua si King Zuang hanya tinggal di sini sebentar sebelum pergi. Mereka mohon diri dengan penuh kasih sayang dari si King Zuang dan King Sui dan bahkan bermain dengan King Yan sebelum pergi dengan sangat enggan. Nak, apa kau masih sangat membenci mereka? Tuan Tua Si tertawa lembut setelah pasangan paruh baya itu pergi. Saya tidak tahu. Saya pikir saya tidak begitu membenci mereka setelah melahirkan Yaner. Si King Zuang menjawab dengan lembut. Mereka masih muda dan bersemangat saat itu, tetapi bukan berarti mereka tidak mencintaimu. Saat itu, sifat suka memerintah ibumu sedang bertingkah dan sikap dinginmu ketika kamu masih kecil itu memang merusak juga. Selain itu, si Musi lahir. Semua ini berkontribusi pada hasil hari ini. Anda pasti bisa memahami itu ketika Anda sedikit lebih tua. Setelah Anda berusia 7 tahun, mereka pada dasarnya tidak berdaya tentang Anda. Bagaimanapun itu adalah kesalahan mereka, jadi saya tidak pernah mengatakan apapun atas nama mereka selama ini. Ucap Tuan Tua Si terkekeh. Aku tahu kakek memperlakukanku dengan sebaik-baiknya. Si King Zuang berkata dengan senang hati. Hidup ini terlalu singkat, nak. Kakek tidak akan pernah membuatmu melakukan apapun yang tidak kamu suka. Anda boleh melakukan apa saja selama Anda yakin dan tidak akan menyesal. Kakek telah mengalami banyak hal.
Saya harap Anda tidak akan meninggalkan penyesalan untuk diri Anda sendiri. Tuan Tuasi berkata dengan lembut. Terima kasih, kakek. Saya mengerti dan saya mengerti. King Sui dan si King Suang tinggal sebentar lagi di kota 100 Miles sebelum berdiri untuk meminta maaf, mengatakan bahwa mereka akan datang tinggal selama beberapa hari setelah tahun baru sehingga mereka akan kembali hari ini dulu. Tuan Tuasi juga tidak memaksa mereka untuk tinggal. King Sui dan si King Suang membeli beberapa barang untuk tahun baru di kota 100 Miles. Menjejakkan kaki sekali lagi di 100 Miles City hari ini terasa sangat berbeda. Klan Situ tidak lagi ada dan klan terbesar sekarang adalah klan Si, bersama dengan klan He dan klan Siang. King Sui, kamu melihatnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Si King Suang memandang King Sui dengan tenang. King Suang harus memutuskan sendiri. Saya akan mendukung Anda apapun yang Anda lakukan. Persis seperti yang dikatakan Tuan Tua. Selama Anda tidak menyesal, maka itu adalah pilihan terbaik. King Sui memegang King Yan di lengannya sambil memegang tangan si King Suang saat mereka berjalan di jalan-jalan kota 100 Miles. Mereka akan kembali setelah membeli beberapa barang untuk tahun baru. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Si King Suang menoleh ke samping dan tersenyum pada King Sui. Anda tahu bahwa saya juga dibesarkan oleh ibu saya sendirian dan saya belum pernah melihat ayah saya. Tujuan terbesarku di masa lalu adalah pergi ke klan Yan untuk melenyapkannya sehingga pria itu bisa kembali, karena dia adalah orang yang dicintai ibuku. King Sui tertawa saat dia menggelengkan kepalanya. Nada suaranya sangat tenang. King Sui, saya mengerti sekarang. Terima kasih. Si King Suang tersenyum bahagia pada King Sui. King Sui balas tersenyum padanya. Si King Suang adalah individu yang sangat cerdas. Dia pasti akan mengerti bahkan jika dia hanya menjelaskan sampai saat ini. Dia sangat mencintai kakeknya dan ayahnya adalah anak kakeknya, tidak peduli apa yang orang tua itu katakan. Tetapi karena dia ingin mereka dapat hidup bersama dengan damai dan merasakan kasih sayang keluarga antara satu sama lain, si King Suang akan mengungkapkan sesuatu bahkan jika itu demi kakeknya. King Suang, saya tidak memintamu melakukan apapun, saya memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Tetapi setelah saya mengetahui kematian ayah saya masih merasakan sakitnya meskipun saya tidak memiliki kasih sayang padanya dan bahkan belum pernah melihatnya. Jadi saya ingin memberi Anda beberapa pilihan. Saya tidak ingin Anda memiliki penyesalan di masa depan. Baik, terima kasih, King Sui. Sejak aku memiliki gadis kecil itu, aku menyadari banyak hal. Si King Suang menempel di lengan King Sui dan tertawa. Apakah terima kasih masih perlu di antara kita? King Sui berkata sambil menggoda gadis kecil di pelukannya. Saya tidak akan mengatakan itu lagi di masa depan. Si King Suang tertawa. Dia tampak sangat bahagia saat ini. Mereka berdua pergi ke toko yang menjual petasan dan kembang api dan membeli cukup banyak. King Yu dan yang lainnya pada awalnya mengajukan diri untuk membeli ini tetapi King Sui sudah berada di kota 100 Miles jadi dia mungkin juga membelinya. Ini juga dijual di Phoenix dan Town. Mereka membeli kembang api, petasan, dan beberapa dekorasi dengan kata-kata meriah, kemudian dengan senang hati membeli makanan untuk tahun baru. Semua ini membutuhkan waktu. Setelah melihat bahwa langit akan menjadi gelap, dia kembali ke desa King bersama si King Suang di atas burung api. Suasana pesta sangat kental di desa. Tahun baru masih 10 hari lagi tapi mereka sudah bisa merasakan suasana pesta yang meriah. Beberapa anak di jalanan mengenakan pakaian baru yang sangat cerah dengan petasan di tangan mereka. Kelompok dari mereka berlarian dan bermain. Suara petasan dan tawa merdu anak-anak terdengar sesekali. Setelah King Sui kembali, dia dengan sengaja membawa si King Suang untuk berjalan bersamanya melalui desa sambil menikmati perasaan nostalgia. Gadis kecil itu tertidur sehingga King Sui mengaktifkan energi ilahi untuk mengisolasi dia dari luar untuk menghindari dia terkejut terbangun oleh suara petasan. Juga tidak mungkin bahwa tidak akan ada suara angin dalam perjalanan mereka kembali tidak peduli seberapa lambat burung api terbang.
Jadi King Sui telah melindungi beberapa anak dengan energi ilahi. Kalau tidak, bahkan pernapasan akan menjadi masalah bagi mereka. Kamu adalah paman King Sui, kan? Suara muda dan lembut terdengar. King Sui memandangi gadis kecil yang berusia sekitar 5 atau 6 tahun yang berdiri di hadapannya dengan heran. Wajah merah kecilnya seperti apel dan dia sangat menggemaskan. Ada juga beberapa anak laki-laki di sekitarnya. Anak-anak biasanya memanggilnya saudara King Sui sebelumnya, sepertinya senioritasnya telah meningkat sekarang. Dia berjongkok dengan gadis kecil di pelukannya. Siapa namamu? Apa kamu mau sesuatu? King Sui bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Dia telah memberi seorang anak seutas petasan terkecil sebelumnya, jenis yang tidak akan menyebabkan cedera, karena beberapa anak lain menyambarnya sehingga si King Zuang memintanya untuk memberikan anak yang menangis itu. Sebelum King Sui pergi, King Sui memberitahunya, ketika seseorang merebut sesuatu darimu, kamu harus merebutnya kembali. Kamu laki-laki. Si King Zuang hanya tersenyum di satu sisi tanpa mengatakan apapun. Beberapa anak ini kebetulan melihat tindakan King Sui sehingga King Sui bisa menebak mengapa mereka mencarinya. Nama saya Tong Tong. Paman King Sui adalah pahlawan besar dan orang hebat. Saya suka paman King Sui. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata lebar. Puff. Si King Zuang tertawa terbahak-bahak di satu sisi. King Sui menggaruk kepalanya. Apakah kamu meminta petasan? Paman King Sui adalah yang terbaik. Gadis kecil itu terkekeh. Tong Tong sudah tahu bagaimana menyanjung orang di usia yang begitu muda. Anda pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan di depan Anda. King Sui tersenyum ketika dia berbagi beberapa petasan dengan mereka karena dia telah membeli banyak. Ini juga untuk Chang Feng dan Chang Feng adalah anak King Xin. King Xin sudah memiliki 3 anak sekarang. Seorang putra dan 2 putri. Chang Feng dinamai oleh King Sui. Tapi dia tidak ada di rumah ketika 2 lainnya lahir, jadi mereka dinamai oleh Feng Yanfei sebagai King Feng dan King Dong. Itu tidak seperti mereka harus dinamai oleh King Sui atau apapun. Tapi biasanya, sebuah klan akan mencari orang-orang yang paling banyak berkultivasi untuk menamai anak-anak. Hal ini dikatakan dapat mendatangkan keberuntungan bagi anak ini. King Zun dan King Yon masih terlalu kecil. Jadi sekarang di antara generasi keempat King Clan, Luan Luan dan Yu Chang sudah dewasa. Yang sedikit lebih tua adalah Chang Feng. Saat King Sui memasuki rumah, bocah kecil itu berlari ke arahnya meminta petasan. Tahun baru telah tiba dalam sekejap mata dan ini adalah waktu di mana teman dan kerabat akan saling mengunjungi. Tahun ini, banyak orang datang mengunjungi klan King. King Luo juga akan mengunjungi beberapa pria tua yang memiliki hubungan sangat baik dengan King Clan. Tentu saja, klan Feng juga datang. Istri King Zi, Feng Yanfei, berasal dari klan Feng. Klan Feng adalah klan yang sangat dihormati di antara desa King dan kota 100 Miles hari ini karena klan King. Dulu ada pertandingan antara generasi ketiga King Clan. Setiap tahun selama tahun baru, generasi ketiga akan saling belajar selama pertandingan. Tapi sejak mereka meninggalkan desa King, tidak pernah ada pertandingan antara generasi ketiga sampai sekarang. Meskipun Luan Luan berasal dari generasi keempat, dia telah mencapai prestasi tertinggi. King Yu, yang memiliki Earth Rock Beast tidak kalah dengan King Bei sekarang. Siapa yang meminta King Bei untuk menjinakkan burung pipit elang terbang yang hanya memiliki kekuatan sekitar kelas 2 Xiantian? Klan King tidak lagi perlu mempersiapkan apa yang disebut pertandingan generasi ketiga sekarang. Ketika mereka berada di benua Green Cloud, mereka akan bersaing satu sama lain untuk budidaya mereka di arena di halaman belakang. Tetapi tidak perlu bersaing sekarang karena semua orang tahu dengan jelas di mana mereka berdiri. Bersaing lebih jauh tidak ada artinya. Malam ini adalah malam tahun baru. Klan King telah menyiapkan pesta besar untuk makan malam pada malam hari. Semua orang dari klan King berkumpul, termasuk di King meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman. Hiburan di sini kurang, jadi sangat ramai di luar pada malam tahun baru. Tidak ada galas festival musim semi di sini,
tetapi ada kembang api memenuhi langit. Ini juga bisa dianggap pemandangan yang mengesankan. Pada malam ini, banyak tempat akan menampilkan kembang api yang menerangi langit. Kembang api yang luar biasa indah. Setelah makan malam, semua orang keluar dengan tergesa-gesa. Langit menjadi gelap lebih awal selama musim dingin. Batu-batu terang di luar bersinar redup. Bulan di langit cerah dan langit dipenuhi bintang, seperti di dongeng. Siu, siu siu, jejak cahaya tiba-tiba melesat ke langit dan kemudian meledak. Tidak ada yang menyadari kapan kembang api dimulai, tetapi langit dengan sangat cepat dipenuhi oleh kembang api yang meledak. Orang-orang King Clan juga tidak lambat. King Yu, King Hu, King San dan King Si juga mulai menyalakan kembang api. Dalam sekejap, kembang api terus membumbung ke langit dengan sorak-sorai gembira dari King Zun dan King Yon. King Ming dan King Yan tinggal di kamar karena mereka terlalu kecil dan mereka mungkin ketakutan. Untungnya kamar tidur di sini kedap suara dengan baik. Meskipun ada suara tak berujung di luar, di dalam ruangan sangat sunyi. King Sui melihat wajah tersenyum anggota keluarganya di sekitarnya dan beberapa wanita di sisinya yang masih secantik biasanya. Dia merasakan kebahagiaan kecil di hatinya. Itu adalah tahun kembang api yang cemerlang dengan keindahan di sekelilingnya. Sayang sekali Di Chen tidak ada. Senyuman di antara kembang api itu cerah. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang yang luas. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tersesat tentang arah hidupnya. Langit berbintang yang luas ini membentang tanpa henti. Apa sebenarnya yang menembus kehampaan? Apakah ada pembudidaya dewa dan tingkat dewa di dunia 9 benua? Apa yang ada di sisi lain Laut Selatan dan Laut Timur? Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan tiba-tiba, dia berpikir untuk berhenti bergerak maju. Dia menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini baginya untuk merasa puas. Masalah Ye Jiange belum terselesaikan dan dia juga tidak memuaskan rasa ingin tahunya terhadap dunia 9 benua. Tuhan telah memberinya kesempatan ini, jadi dia harus menghargai kesempatan ini. Lalu ada peta harta karun ketiga. Tempat seperti apa yang digambarkan surga dunia lain itu. Ada 9 benua dan dia bahkan belum selesai menjelajahi 3 benua. Dia kemudian teringat tentang benua ilahi kemenangan timur. Itu adalah benua dengan orang-orang paling eksentrik di antara 9 benua, jadi King Sui memutuskan untuk mencapai benua ilahi kemenangan timur melalui benua tengah beberapa waktu di masa depan. Di King menoleh ke samping dan melirik pria yang sedang menonton kembang api. Dia baru menyadari pada saat ini bahwa King Sui tampak seperti seseorang yang telah melalui perubahan-perubahan kehidupan. Dia tampak agak sulit diatur dan memiliki ekspresi nostalgia yang dalam di wajahnya. Pada saat yang tepat ini, dia memberikan kesan sebuah gunung yang sangat megah. Dia tergila-gila dengan sosok yang tidak terlalu tinggi namun berdiri tegak di antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, dia juga tergila-gila dengan wajahnya yang mempesona dan sangat tampan. King Sui, apakah menurutmu keinginan saya akan menjadi kenyataan jika saya menginginkan kembang api? Dia bertanya pada King Sui saat ini. King Sui terkejut saat dia membuang muka dan tertawa. Nona Di King percaya ini juga? Ya, kamu tidak? Di King bertanya dengan lembut. Saya belum pernah mencobanya dan saya juga tidak berpikir untuk mempercayainya atau tidak. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah membuat permintaan apapun jadi dia tidak pernah memikirkan apakah dia percaya atau tidak. Jika Anda belum pernah mencobanya, itu berarti Anda tidak percaya. Di King menunjukkan pada King Sui. Lalu apakah kamu pernah mencobanya sebelumnya? King Sui bertanya padanya sambil tersenyum. Ya, saya lakukan. Apakah itu menjadi kenyataan? Tidak. Lalu mengapa kamu terus mempercayainya? King Sui terus bertanya. Karena saya berharap keinginan saya terkabul. Itu sebabnya saya percaya itu. Di King mengangkat kepalanya untuk melihat kembang api indah yang menghiasi seluruh langit. Dia kemudian perlahan menutup matanya yang indah. King Sui cukup bijaksana untuk berhenti bertanya lebih lanjut. Saat itu, Huoyun Liuli datang dan tertawa. King Sui, saya membuat permintaan.
Tebak apa yang saya inginkan. Anda tidak dapat berbicara tentang keinginan Anda sendiri. Jika tidak, itu tidak akan menjadi kenyataan. King Sui tertawa. Tahun baru telah berlalu dengan sangat cepat. King Sui, temani aku pulang. Huoyun Liuli bertanya pada King Sui setelah tahun baru berlalu. King Sui terkejut sebelum dia meminta maaf menatap Huoyun Liuli. Mereka telah kembali selama setengah bulan namun pikiran untuk menemani rumahnya tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Sekarang dia memikirkannya, segala sesuatu tentang rumahnya menjadi asing baginya. Tentu, apa orang tuamu masih sehat? King Sui ingat tentang paman yang adalah seorang pandai besi. Hehe, aku tidak punya orang tua. Huoyun Liuli terkekeh. Meskipun dia tertawa, dia sepertinya sedikit bingung. Bagaimana dengan toko pandai besi Huoyun itu? King Sui terkejut. Dia tidak pernah benar-benar bertanya padanya tentang ini karena itu adalah rumahnya, jadi tentu saja orang tuanya akan ada di sana. Dia selalu berasumsi bahwa paman di sana adalah ayah Huoyun Liuli dan merasa bahagia karena paman itu memiliki putri yang begitu cantik dan halus. Toko pandai besi Virecloud, King Sui bertanya, merasa bingung tetapi dia segera menyesal. Dia seharusnya tidak bertanya. Dia tahu dari ekspresi Huoyun Liuli bahwa itu bukanlah sesuatu yang membahagiakan untuk dibicarakan. Kamu pernah melihat pria paruh baya dari toko blacksmith store, kan? Dia ayah angkat saya. Toko blacksmith tidak disebut Virecloud Blacksmith Store di masa lalu. Setelah mereka menemukan saya dan melihat kata-kata Huoyun Liuli terukir di liontin giok yang saya miliki, itu menjadi nama saya. Orang tua asuh saya tidak memiliki anak dan mereka sangat senang saat mengadopsi saya. Mereka bahkan mengubah nama toko pandai besi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka menjadi Virecloud Blacksmith Store. Ketika Huoyun Liuli berbicara tentang ayah angkatnya, senyum hangat muncul di wajahnya. King Sui merasa lega. Ketika dia pertama kali bertemu pria paruh baya itu saat itu, King Sui berpikir bahwa dia pasti memiliki istri yang cantik. Jika tidak mungkin dia memiliki anak perempuan yang begitu cantik seperti Huoyun Liuli. Saya tidak tahu mengapa ayah angkat saya membuat saya terus menggunakan nama ini daripada mengikuti nama belakangnya. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa saya bukan darah daging mereka sendiri. Saya lebih suka tidak pernah diberitahu tentang ini. King Sui sekarang menyadari bahwa setiap orang dan setiap keluarga memiliki cerita mereka sendiri. Tidak heran jika mereka mengatakan bahwa ada kerangka di setiap rumah. Dia telah mengenal Huoyun Liuli cukup lama, tetapi dia hanya mengetahui kisahnya hari ini. Ketika dihadapkan dengan masalah seperti itu, King Sui tidak tahu harus berkata apa. Dia biasanya sangat ceria tapi hatinya tidak begitu bahagia. Bagaimanapun, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang akan merasa senang jika situasi yang sama terjadi pada mereka. Ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, ini jauh lebih menyedihkan daripada situasi si King Suang. Paling tidak, si King Suang tahu siapa orang tuanya, dia memiliki kakek tersayang, memiliki keluarga dan kerabat yang berhubungan darah dengannya. Namun, berbeda untuk Huoyun Liuli. Tanpa keluarga yang memiliki hubungan darah dengan Anda, seseorang juga akan merasa aneh. Ini mungkin alasan mengapa dia tidak terlalu sering tinggal di rumah. Mereka pasti mengalami kesulitan, jika tidak, siapa yang tega berpisah dengan putri yang begitu manis? King Sui menghibur Huoyun Liuli dengan lembut. Baiklah, jangan bicarakan tentang mereka. Bagaimanapun, saya belum pernah melihat mereka sebelumnya dan tidak memiliki hubungan dengan mereka. Lagi pula, tidak ada cara bagiku untuk bertemu dengan mereka. Saya akan selamanya menjadi anak dari orang tua angkat saya. Ucap Huoyun Liuli tersenyum. Semakin banyak seseorang bertindak bahwa mereka tidak peduli tentang sesuatu, semakin hal itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar keberatan. Namun, King Sui tidak banyak bicara. Dia hanya terbang menuju Huoyun Liuli ke kota 100 Miles, menatapnya dengan belas kasihan. Ini adalah wanita yang membutuhkan lebih banyak cinta dan perhatian. Toko Virecloud Blacksmith sama seperti sebelumnya.
Meskipun tidak dianggap memiliki reputasi di kota 100 Miles, tidak ada yang berani datang ke sini untuk mencari masalah. Itu karena klan yang lebih besar tahu bahwa pria di toko Blacksmith Store memiliki seorang putri yang kuat di negara ini. Saat itu, Huoyun Liuli mengelola surga dunia di negeri Changlang. Dia juga pernah bertemu Huoyun Liuli di sana, dan akhirnya mereka dipersatukan oleh pernikahan. King Sui dan Huoyun Liuli berjalan berdampingan ke toko Blacksmith Store. Ada orang di sekitar toko, melihat senjata yang dipajang. Lebih jauh, ada seorang pria parubaya yang menempa senjata serta dua individu muda yang sedang melebur dan menempa besi. Ayah, ketika Huoyun Liuli melihat pria parubaya itu, dia tersenyum bahagia dan memanggilnya. Tertegun, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melihat Huoyun Liuli. Menurunkan palunya, dia tersenyum bahagia. Itu adalah kebahagiaan yang datang dari dalam. "Nak, kamu kembali." Pria parubaya itu keluar dan berkata dengan gembira. King Sui menilai pria parubaya ini. Dia berusia 50-an, dengan fisik yang kekar dan kuat. Lengannya juga terlihat berotot dan kuat. Huoyun Liuli naik untuk mencengkeram lengan pria ini dan tersenyum bahagia. "Nak, ayah kotor. Ayo masuk. Ibumu sangat merindukanmu dan terus mengomel ketika kamu akan kembali." Pria itu berkata dengan gembira. Ini adalah ayah yang baik, jujur, dan rendah hati. Baru pada saat itulah pria itu sepertinya telah memperhatikan King Sui. Sedikit keterkejutan muncul di wajahnya sebelum dia tersenyum dan menatap Huoyun Liuli. "Jadi anak kita memiliki seseorang yang dia suka sekarang. Mengapa Anda tidak memperkenalkan dia kepada ayah Anda?" Sedikit rona merah muncul di wajah Huoyun Liuli. Dia dipanggil King Sui. "Oh, aku ingat kamu. King Sui yang sebelumnya berada di kota 100 Miles. Aku pernah melihatmu, kamu pernah datang ke sini sebelumnya." Pria itu tampaknya tersadar sebelum dia berbicara. Ingatan orang ini cukup bagus. "Halo Paman." King Sui membungkuk dan menyapa pria itu dengan sopan. Ayo masuk. Tidak perlu sungkan. Karena Anda adalah seseorang yang menarik perhatiannya, maka Anda juga kerabat saya sekarang. Jangan pedulikan status kita rendah dan tidak bisa dibandingkan dengan si klan." Pria itu meraih King Sui dan berkata sambil tertawa. Sepertinya dia tahu tentang King Sui yang bertunangan dengan si King Zuang. "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Huoyun Liuli berkata dengan nada mencela. "Paman, yakinlah. Saya bersumpah di sini kepada Tuhan bahwa saya pasti akan memperlakukan Liuli dengan baik. Jika saya mengecewakannya, saya akan disambar petir." King Sui berkata dengan sungguh-sungguh kepada pria itu. "King Sui, apa yang kamu lakukan? Jika Huoyun Liuli adalah darah dan daging pria ini, dia tidak akan mengatakan hal seperti ini." King Sui selalu merasa bahwa membuat sumpah adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Itu bukan karena dia adalah tipe orang yang akan mengingkari janjinya. Namun, ada beberapa hal yang bahkan membuat sumpah tidak akan membantu jika seseorang kekurangan kemampuan. Orang yang bisa menarik kembali kata-kata mereka akan menganggap sumpah paling kejam seperti kejadian biasa. Namun, King Sui merasa bahwa dia perlu mengekspresikan dirinya sekarang. "Haha, baiklah. Bahkan orang desa seperti saya bisa mengatakan ketulusan di balik kata-kata ini. Aku hanya berharap gadis itu bisa menemukan seseorang yang bisa memperlakukannya dengan baik." Ucap pria itu tersenyum. Namun, King Sui masih bisa melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Pria itu membiarkan dua orang yang lebih muda terus mengawasi toko sementara mereka bertiga menuju ke belakang. Begitu mereka melakukannya, mereka mendengar beberapa suara dan seorang wanita yang tampak biasa berjalan keluar. Wanita itu seharusnya berusia 40-an dan pakaian polosnya membuatnya tampak lebih ramah. Ketika dia melihat Huoyun Liuli, dia berteriak karena terkejut. "Liuli kembali, Ibu." Huoyun Liuli pergi untuk memeluk wanita itu dan memanggil dengan gembira. Wanita itu menepuk punggung Huoyun Liuli dan berkata, "Biarkan tamu itu masuk." "Ibu, dia adalah King Sui," jawab Huoyun Liuli tersenyum.
King Sui King Clan, sungguh gadis yang baik, Anda telah menemukan orang yang baik. Wanita itu tersenyum dan menatap King Sui. King Sui menghormati bibi. King Sui sekali lagi membungkuk dengan hormat. King Sui juga mengeluarkan hadiah yang telah dia persiapkan sebelumnya, memberikannya kepada pasangan itu. Ada juga pil kecantikan dan 2 pil emas Xiantian. Ini adalah caranya membantu orang tua Huoyun Liuli. Keduanya sangat senang menerima hadiah seperti itu. Dengan sedikit keraguan, mereka menerima hadiah. Ini juga membuat King Sui merasa bahagia. Dia lebih memilih orang yang jujur dan bersahaja seperti mereka. Meskipun mengambil Xiantian Golden Pill akan menyiratkan bahwa mereka hanya akan tetap berada di level Xiantian selama hidup mereka, bagi mereka, ini seperti ramuan yang bahkan lebih berharga daripada pegunungan kekayaan. Dengan umur 500 tahun mengelola toko pandai besi ini, bahkan dengan sejumlah kecil uang, mereka juga akan bisa menjalani kehidupan tanpa beban di kota 100 Miles. Setelah semua orang saling mengenal, mereka makan siang. Wanita itu kemudian membawa Huoyun Liuli ke atas untuk mengobrol, meninggalkan pria itu dan King Sui. King Sui, aku merasa ada beberapa hal yang harus kami beritahukan padamu. Setelah memikirkannya, pria itu angkat bicara. King Sui tertegun sejenak, namun dia sudah tahu apa yang ingin dikatakan pria itu tentang hubungan mereka dengan Huoyun Liuli. Dia tersenyum dan berkata, "Paman, silakan lanjutkan. Putriku bukanlah darah dan daging kami," ucap pria itu mendesah pelan. Aku tahu. Liuli telah memberitahuku tentang itu. Aku tidak tahu apakah baik atau buruk Liuli bersamamu. Meskipun Anda sudah menunjukkan ketulusan Anda, saya masih ingin mengatakannya lagi. Jika ada sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai yang menghalangi Anda dan gadis itu, maukah Anda melakukannya? Setelah memikirkannya, pria itu berkata. King Sui memikirkannya sebelum dia tersenyum dan berkata, selama itu adalah sesuatu yang baik untuk Liuli dan jika Liuli setuju, saya akan melakukannya. Masalah ini sangat sulit. Pria itu mengerutkan alisnya selama ini, seolah dia masih ragu-ragu. King Sui sekarang berpengalaman tentang dunia dan dapat mengatakan dari ekspresinya bahwa ini pasti sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan orang-orang. Oleh karena itu, pria itu mempertimbangkan apakah King Sui dapat diandalkan dan jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya sadar bahwa saya mungkin tidak dapat segera menyelesaikannya, tetapi saya pasti akan melakukannya di masa depan. Tidak ada orang lain di benua Green Cloud yang cocok denganku untuk saat ini. Meskipun Anda mungkin tidak benar-benar percaya atau memahami saya, Anda harus memahami putri Anda dan penilaiannya. Mata pria itu berbinar sebelum dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, orang tua kandungnya tidak menginginkan dia mengetahui jati dirinya, tapi aku akan tetap memberitahumu. Terlepas apakah Anda bisa melakukannya atau tidak, saya harap Anda tidak akan memberitahunya. Beritahu dia hanya jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tentu saja aku tidak akan memberitahunya. Karena paman mau memberitahuku bahwa dia bukan darah dagingmu tapi tetap tidak mau mengatakan ini padanya, rahasia ini pasti sangat penting. King Sui juga merasa sangat bingung. Pernahkah kamu mendengar tentang gerbang iblis? Ucap pria itu setelah memikirkannya. Gerbang iblis. King Sui bertanya, heran. King Sui teringat mendengar tentang gerbang iblis dari Nyonya Duanmu. Tampaknya di benua tengah dan dia pernah bertanya apa tingkat kultivasi orang terkuat di sana. Dia sepertinya mendengar bahwa selain gerbang iblis, ada juga sekte Buddha, kota langit, kediaman Tang, kota bulan, dan kota Duanmu. Ini tampaknya merupakan faksi terkuat di benua tengah. Itu benar, gerbang iblis. Pria itu berkata dengan penegasan. Sepertinya aku pernah mendengar seseorang menyebutkannya sebelumnya bahwa itu ada di benua tengah. Ucap King Sui, terdengar tidak yakin. Saya juga tidak yakin. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya di masa depan, bawa gadis itu ke gerbang iblis. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jangan pernah pergi ke sana.
Jangan beritahu gadis itu bahwa orang tuanya ada di gerbang iblis. Setelah mengatakan semua ini, pria itu tampak lebih santai. King Sui mengangguk. Gerbang iblis setingkat dengan sekte Buddha di benua tengah, sedangkan sekte Buddha setingkat dengan punggung bukit Raja Singa. Sekarang, King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa bahagia atau tersenyum pahit. Masalah Ye Jiange terkait dengan punggung bukit singa dan sekarang untuk berpikir bahwa Huoyun Liuli terlibat dengan gerbang iblis. Langit benar-benar memikirkannya dengan sangat tinggi, memberinya keberadaan kedua yang harus dia tangani, yang juga merupakan salah satu yang terkuat di benua. Sekarang, bahkan King Sui sendiri merasa bahwa dia adalah orang yang konyol, karena hal seperti itu terjadi padanya. Berarti istilah Vireklut berasal dari nama belakang keluarga Huoyun Liuli, King Sui bergumam dalam hati. Setelah dia merenung sebentar, King Sui mengangguk dengan tegas dan berkata, "Jika Liuli bersedia, maka saya akan membawanya ke gerbang iblis." Sejujurnya, Liuli selalu memikirkan Anda dan istri Anda. Kalian berdua seperti orang tua sejati bagi Liuli, untuk semua cinta dan perhatian yang telah kalian berikan padanya untuk menjadi dirinya yang sekarang. Pria itu tertawa terbahak-bahak setelah dia mendengar kata-kata King Sui. Kemudian, dia melihat King Sui dan berkata, "Kami tidak salah tentang kamu. Awalnya saya berpikir keras tentang itu sebelum akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang saya masih tidak yakin apakah itu hal yang benar untuk dilakukan atau hal terburuk yang pernah saya lakukan." Ayah angkat Huoyun Liuli menghela nafas berat saat dia mempertanyakan keputusannya sendiri. "Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Anda. Saya memiliki seorang putri juga, yang saat ini berusia 21 tahun. Soalnya, saya sebenarnya bukan ayah kandungnya. Kehidupan orang tuanya direnggut darinya selama masa mudanya, meninggalkannya dengan pembalasan mendalam yang tidak pernah dia ketahui. Dia dibesarkan oleh bibinya setelah itu. Saya harus bertindak sebagai suami bagi bibinya untuk menunjukkan kasih sebuah keluarga kepada putri saya yang tercinta. Sampai hari ini, saya masih kurang berani untuk mengatakan yang sebenarnya tentang jati dirinya. Saya takut dia akan kehilangannya jika dia tahu tentang masa lalunya yang sebenarnya." King Sui memaksakan senyum saat dia memikirkan masalah Luan-Luan yang tragis. Ayah angkat itu terkejut dengan apa yang baru saja dia pelajari dari King Sui. Namun demikian, dia memberikan senyuman yang menghibur kepada King Sui dan berkata, "Gadis itu Liuli beruntung telah bertemu denganmu dalam hidupnya. Saya sangat senang dan senang mengetahui hal itu." "Anda salah, Paman. Akulah yang cukup beruntung bisa bertemu Liuli. Kami telah bersama melalui segalanya selama sekitar 10 tahun. King Sui teringat saat di kota selatan di mana Liuli hampir kehilangan nyawanya. Dia masih bisa merasakan kegelisahan merangkak ke tulang punggungnya setiap kali dia memikirkannya. Sore harinya, King Sui dan Huoyun Liuli berjalan-jalan di sekitar kota 100 Miles karena keduanya memiliki waktu luang untuk lewat dengan santai. Huoyun Liuli senang, dia sudah puas selama dia bisa selalu berada di sisi King Sui. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan toko obat King Clan. Saat itu, klan King telah mengizinkan klan Si untuk menjaga perkebunan sebelum mereka pergi, sehingga toko obat masih bisa dibuka. Klan King juga berpikir bahwa suatu hari, mereka mungkin bisa kembali dan tinggal lagi untuk jangka waktu tertentu. "Liuli, ayo masuk ke dalam dan lihat. Sudah lama sekali kita tidak berada di sini. Saya merasa kangen melihat tempat ini." King Sui memberi isyarat sambil tersenyum kepada Huoyun Liuli. Dia ingin masuk ke dalam toko obat King Clan untuk melihat apa yang telah berubah setelah lama ketidakhadirannya. "Baiklah, aku juga merindukan tempat ini." Huoyun Liuli tersenyum gembira. Saat mereka masuk, ada 3 orang di dalam toko obat. Kebun obat itu masih dalam kondisi bagus, karena tumbuhan tampaknya tumbuh subur dengan sehat. 3 orang yang dia temui adalah orang-orang yang telah memperbaiki taman dan dengan cermat merawat tanaman yang tumbuh subur. Bahkan ketika dia tidak memeriksa taman untuk waktu yang lama, tidak ada rumput liar yang terlihat.
Orang-orang yang disewa oleh klan Si secara teratur melakukan pekerjaan rumah di tempat ini, terbukti dari penampilan taman yang bersih serta struktur bangunannya. King Sui dan Huoyun Liuli menyapa dan memperkenalkan diri mereka kepada 3 penjaga sebelum mereka memasuki kediaman. Kamar-kamarnya sangat bersih tetapi bingkai tempat tidur dibiarkan kosong tanpa selimut karena telah disimpan di dalam lemari sebelum mereka pergi. King Sui, bagaimana kalau kita tinggal di sini untuk malam ini? Ucap Huoyun Liuli sambil mengedipkan matanya dengan menggoda. Apakah karena tempat ini sepi, dan tidak ada yang akan mendengarmu jika kamu membuat banyak suara? King Sui terkekeh. Dasar bajingan, itukah yang kamu pikirkan setiap hari? Huoyun Liuli mencemooh dengan malu-malu. Huoyun Liuli mengenakan gaun ungu yang melengkapi kecantikannya yang luar biasa. Dia secara alami adalah seorang wanita dengan sosok yang menyanjung, yang menurut King Sui sangat menarik. Sejak pertama kali melihatnya, dia tahu dia spesial. Kesan pertama yang dia berikan bukanlah kecantikan yang bisa memikat seluruh kota, tapi hanya seorang wanita dengan wajah cantik dan menarik. Namun seiring berjalannya waktu, kecantikan batin dan daya pikatnya mulai terlihat melalui aura anggunnya, yang membuatnya tidak bisa menahan rayuannya. King Sui kemudian tiba-tiba menariknya dan meninggalkan toko obat saat dia memanggilnya sebagai sucubus. Jika mereka terus tinggal di gedung itu, dia merasa bahwa mereka akan saling berhubungan di detik berikutnya. Ketika hari hampir gelap, dia melompat ke burung api bersama Huoyun Liuli dan kembali ke desa King. Dalam perjalanan kembali, King Sui melihat sekilas pemandangan di bawah dan menjadi tertegun untuk sementara waktu. 10.000 rawa penyu. Dia tidak terlalu melihat sesuatu yang luar biasa di rawa, tetapi dia tiba-tiba memikirkan binatang iblis yang kuat yang hidup di perairan. Dia ingat barang-barang berharga yang dia tangkap selama memancing, serta barang-barang pribadi maestro seni itu sendiri. Mengingat ingatan ini telah memberi King Sui ide baru. Saat itu, budidayanya belum begitu kuat. Setelah dia menerima serangan dari binatang iblis dan selamat, dia menyimpulkan bahwa binatang itu tidak terlalu kuat, mungkin di sekitar level martial Saint. Dengan kemampuannya saat ini, binatang iblis dari level martial Saint bukanlah apa-apa baginya. Jadi dia memutuskan bahwa dia harus pergi memancing di rawa setelah beberapa hari, dengan harapan bisa menemukan binatang iblis itu lagi. Sejujurnya, King Sui tidak terlalu ingin tahu tentang binatang iblis itu lagi, itu hanya martial Saint tahap awal. Namun, karena dia telah bertemu dengan binatang buas di 10.000 rawa penyu, dia masih sedikit penasaran dengan kemampuan dan asal-usulnya. Sebagian besar anggota klan King telah memutuskan untuk tinggal di desa King selama beberapa hari sebelum mereka kembali ke istana surgawi. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal di kota 100 Miles lagi. Selain itu, satu-satunya tempat nostalgia King Luo adalah desa King, bukan kota 100 Miles. Mereka yang masih ingin mengunjungi kota 100 Miles dapat melakukannya dengan menggunakan tunggangan terbang karena akan cepat dan nyaman. Tahun baru telah berlalu. Si King Zuang kembali untuk tinggal di si klan, sedangkan Huoyun Liuli telah kembali ke toko pandai besi untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua angkatnya. Di sisi lain, Mingyue Gelou, Changhai Mingyue, Yeye Jiange dan Wenren Wu Suang telah pergi untuk tinggal di toko obat klan King di kota 100 Miles. King Luo, Lin Zanhan, dan anggota lain dari klan King tetap tinggal di desa King. King Yi bersama beberapa paman dan bibinya juga tinggal di desa. King Sui tidak punya preferensi, jadi dia bisa tinggal di manapun dia mau. Waktu untuk melakukan perjalanan antara desa King dan kota 100 Miles cukup singkat. Selain tamasya antara kota 100 Miles dan desa King, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Namun hari ini, King Si pergi mencari King Sui untuk berbicara dengannya, hanya untuk tersandung kata-katanya. King Si membutuhkan waktu beberapa saat sebelum dia akhirnya menenangkan dirinya dan berkata, "King Sui, saya butuh bantuan Anda kali ini." Dia terkejut dengan pendekatan King Si. Jarang baginya untuk bersikap seperti ini, kecuali jika dia benar-benar mengalami masalah.
King Sui tertawa dan berkata, "Kakak, katakan padaku. Jika tidak ada yang kejam, saya akan membantu Anda sebisa saya." King Si mengungkapkan senyuman dan mengungkapkan keprihatinannya, "Tentu saja tidak ada yang kejam. Jika kamu dapat membantuku, maka itu pasti akan berhasil. Katakanlah Kak, tentang apa ini?" King Sui mendesak dengan senyum yang tidak berubah. Dia juga agak penasaran. "Aku ingin menikahi Xiang Yuan dari klan Xiang," ucap King Si sambil menatap King Sui dengan serius. King Sui dibawa kembali keingatannya selama hampir 10 tahun terakhir, ketika dia masih di kota 100 Miles. Ada dua wanita terhormat di klan Xiang, Xiang Yuan dengan dada penuh dan Xiang Bao si lollipop yang lembut. Saat itu, King Si dan Xiang Yuan akan selalu bermain bersama. Ketika King Clan harus pindah dari kota 100 Miles, King Si enggan berpisah dengan Xiang Yuan. Sepertinya dia telah menyalakan kembali percikan asmara dengan Xiang Yuan selama beberapa hari di kota 100 Miles. "Sebagai adik yang baik, aku akan membantumu dengan lamaran pernikahan." King Sui dengan senang hati setuju untuk membantu King Si dengan respon yang cepat. "Kata-kata saya mungkin memiliki pengaruh yang lebih kecil bagi keluarganya. Anda harus membantu saya untuk melamarnya." King Si memohon dengan sedih. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menuju ke Xiang Clan dan membuat lamaran pernikahan atas nama King Si ke keluarga Xiang Yuan. Secara alami, klan Xiang menantikan pernikahan mereka, karena mereka percaya kebajikan ini diberkati oleh leluhur mereka. Setelah bertahun-tahun, klan King saat ini menjadi berbeda dari sebelumnya, mereka menjadi lebih kuat dan lebih berpengaruh. Ketika dia mengunjungi klan Xiang, dia melihat gadis yang dulu dia kenal yang telah menjadi wanita yang baik, Xiang Bao si lollipop. Wajah kecil yang halus dari gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang wanita yang lembut. Dia telah tumbuh lebih tinggi, hampir lebih tinggi dari wanita rata-rata, dengan sikap elegan. Xiang Bao telah menikah dan menjadi ibu dari 2 anak, bagaimanapun, dia sudah berusia 30 tahun. Selama seorang pejuang bela diri telah mencapai kekuatan seorang Xiantian, berusia 30 tahun atau bahkan 40 tahun, masih akan dianggap sebagai usia dewasa muda. Namun, ini akan berbeda untuk penduduk di kota 100 Miles dan desa King. Pemuda manusia biasa hanya bisa bertahan sebelum seseorang mencapai usia 50, dengan umur rata-rata 160 tahun atau lebih. Tentu saja, beberapa manusia dapat hidup sampai usia 200 tahun, tetapi hanya sedikit yang dapat melakukannya. Hanya mereka dengan kekuatan level Hautian puncak yang bisa hidup melewati 200 tahun. Ketika Xiang Bao melihat King Sui setelah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, dia menyapanya dengan senyum hangat dan berkata, "Bagaimana kabarmu, King Sui? Sudah lama sekali sejak kita tidak bertemu." Keceriaan bisa menjadi respons otomatis dari seorang ibu atau perasaan nostalgia kepada seorang teman lama. King Sui melebarkan senyumnya. Suaranya menyenangkan seperti biasa tetapi dengan sedikit tambahan kedewasaan. Pria yang bisa menikahi seseorang secantik dia pasti sangat beruntung. "Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda?" King Sui membalas dengan senyum tulus. Dia masih ingat waktunya di kota 100 Miles saat itu, terutama saat dia bertabrakan dengannya 3 kali yang membuatnya jatuh ke tanah setiap saat. Rasanya nostalgia ketika dia mengingat ingatan itu. King Sui tidak bisa menahan tawa pada saat-saat tak terlupakan itu. Tak heran jika ada pepatah, "Buatlah lebih banyak kenangan di masa mudamu yang akan bertahan selamanya." Bahkan jika ingatan itu jahat, seseorang tidak akan pernah sendirian ketika mereka mencapai puncaknya karena hanya kenangan yang tersisa untuk menceritakan sebuah kisah dan menghidupkan kembali momen-momen itu dengan kesabaran yang tak kunjung padam. Kenangan memang hal yang luar biasa. Xiang Bao harus pergi sebelum percakapan kecil terjadi di antara mereka. Karena statusnya saat ini, tidak pantas baginya untuk terlibat dengan King Sui lebih dari yang dibutuhkan. Saat dia menatap wanita yang berjalan pergi, aura melankolis yang halus mengelilinginya dalam sekejap. Seseorang akan bertemu banyak orang dalam satu kehidupan.
Kebanyakan orang akan lewat begitu saja, sementara beberapa akan dapat berpapasan dan mengembangkan hubungan satu sama lain. Beberapa orang mungkin tinggal dan beberapa mungkin pergi. Ini adalah pola dasar interaksi manusia satu sama lain. Perpisahan akan selalu menjadi pengalaman yang melankolis, karena seperti yang mereka katakan, perpisahan adalah kesedihan yang manis. Namun, King Sui tidak terlalu terpengaruh oleh Xiang Bao sebanyak yang dia pikirkan, tetapi pertemuan mereka menyebabkan dia mengingat orang-orang yang dia temui sepanjang hidupnya, seperti Yu He. King Sui hanya tahu tentang kepergiannya dari klan Yu beberapa hari yang lalu setelah dia bertemu dengan Yu Donghao di kota 100 Miles. Lalu ada King Hanye, tetua Yun dari klan Feng, Gongsun Jianwu dan saudari dari klan Jin. Setelah pernikahan antara King Si dan Xiang Yuan dikonfirmasi, klan Qing mengadakan upacara perjamuan untuk secara resmi mengumumkan King Si dan Xiang Yuan sebagai suami dan istri. Kali ini, Xiang Yuan akan pergi dengan King Si kembali ke Istana Surgawi sebagai anggota resmi klan Qing. Sebagai kerabat, King Sui tidak akan pernah lupa untuk memperlakukan klan Xiang dengan hormat. Dia meninggalkan beberapa hadiah yang dianggap berharga oleh klan Xiang, seperti beberapa pil obat dan kulit binatang yang berharga. King Yi telah pergi mengunjungi orang tua angkat Huoyun Liuli di toko pandai besi Fireclut Blacksmith Store untuk menegaskan hubungan antara King Sui dan Huoyun Liuli. Hadiah pertunangan telah dikirim dan daftar tamu telah dibuat. Tentu saja, mereka tidak akan pernah lupa untuk menyiapkan pesta untuk menandakan status resmi King Sui dan Huoyun Liuli sebagai pasangan yang sudah menikah. Urusan King Si telah diselesaikan dan seperti halnya, masalah King Yu, itu diselesaikan ketika mereka berada di ibu kota benua. Wanita bernama Cao Yang sekarang resmi menjadi wanita King Yu. Semua anggota generasi ketiga King Clan sekarang mampu membuat keluarga mereka sendiri. King Bei termuda juga semakin tua. King Zin yang tertua di generasi ketiga klan King, di sisi lain, telah mencapai usia 40 tahun. Untunglah anggota klan King sekarang berada di atas level Xiantian, jadi bahkan jika seseorang mencapai usia 40 tahun, mereka masih bisa dianggap muda. Namun, dalam hal kultivasi, King Zin tidak bisa melangkah sejauh yang lain. Setelah King Sui menyelesaikan persiapannya untuk kembali ke Istana Surgawi, dia memutuskan untuk mengunjungi kembali 10.000 rawa penyu, dan memeriksa tempat itu. Dia berangkat ke 10.000 rawa penyu segera setelah dia mengambil keputusan. Sedikit keingintahuan yang diperlukan untuk mendorongnya ke rawa. King Sui juga ingin mencoba memancing lagi. 10.000 rawa penyu adalah area terlarang dari kota 100 Miles. Dia tidak akan pernah melihat orang lain di dalam area rawa kecuali dirinya sendiri. Ada beberapa yang sama penasarannya dengan dia dan pergi ke daerah rawa hanya untuk membuang nyawa mereka yang berharga. Binatang iblis di dalam 10.000 rawa penyu secara luas dikenal oleh orang-orang di kota 100 Miles sebagai ganas dan tak kenal ampun. King Sui merasa sangat bersemangat untuk mengunjungi kembali rawa. Dia tahu bahwa dia akan mendapatkan banyak manfaat seperti yang dia dapatkan sebelumnya. Masyarakat telah menganggap tempat ini sebagai zona bahaya, tetapi baginya itu adalah tempat surga. King Sui berharap dengan pola pikir serakah bahwa dia bisa memetik lebih banyak manfaat kali ini. Ada banyak penyu dengan berbagai ukuran, warna, dan spesies yang berenang di rawa. Nama 10,000 Turtle Swamp lebih dari tepat untuk tempat ini. King Sui tidak dapat melihat semua rawa dengan jelas, bahkan setelah mengaktifkan indera spiritualnya. Indera spiritualnya telah tumbuh sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dapat dia ingat. Dia bisa, bagaimanapun, umumnya merasakan aura di sekelilingnya untuk memeriksa apakah ada binatang iblis yang kuat di dalam rawa. Untungnya, tidak ada. Meskipun ia dapat mengukur keberadaan binatang iblis, King Sui masih tidak dapat dengan jelas merasakan aura di sekitarnya, yang mungkin disebabkan oleh semacam distorsi air atau beberapa efek dari 10.000 rawa penyu. Setelah beberapa lama, dia memutuskan untuk memancing di rawa. Mungkin dia bisa menghadapi binatang iblis itu dari sebelumnya.
Dia pergi ke tempat memancing biasa yang dikelilingi oleh air rawa dan mengeluarkan pancing emas murni miliknya. King Sui merasa bersemangat ketika dia membayangkan apa yang bisa dia tangkap kali ini. Dia menunggu sampai semuanya tenang sebelum dia melempar tali pancing ke rawa. Yang tersisa hanyalah menunggu dalam diam sampai Joran menangkap sesuatu. Waktu berlalu perlahan saat dia terus menunggu dengan sabar. Pancing emas murni memiliki kemampuan ajaib untuk menarik hal-hal spiritual di kolam dengan meraihnya, dan itu bisa menarik makhluk spiritual untuk berenang menuju garis juga. Makhluk air biasa seperti ikan dan udang malah dengan takut menjauh dari pancing. Bahkan setelah 15 menit berlalu, tetap tidak ada apa-apa. Dia bisa, bagaimanapun, merasakan kekuatan aneh dari Joran yang mengalir ke tubuhnya, diikuti dengan memasukkan indera spiritualnya ke dalam Joran. Pancing dan tali pancing tampak seolah menyatu dengan tubuhnya. Sungguh harta yang langka. Pancing emas murni memang merupakan harta yang fenomenal. Ketika dia memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan, dia menertawakan kebodohannya sendiri. Item terakhir yang dia dapatkan dengan pancing emas murni semuanya berharga. Dia hanya tidak mengharapkan kemampuan Joran untuk menggabungkan indera spiritualnya dengan dirinya sendiri, seperti senjata ilahi yang mencoba mengidentifikasi tuannya. Meskipun demikian, Joran masih tetap seperti seharusnya Joran. Dia masih senang tentang itu. Pancing memiliki tempat penting di hatinya, kedua setelah alam Valet Jade Immortal. Itu lebih penting daripada item lainnya. Bahkan palu Dewa Petir, yang menurutnya kualitasnya lebih rendah daripada pancing emas murni. Setelah 15 menit berikutnya, Joran itu akhirnya bergerak. King Sui tidak terlalu bersemangat, karena setelah menghubungkan indera spiritualnya dengan Joran, dia dapat mengetahui bahwa kura-kura berada di ujung garis. Blood Turtle atau disebut penyu darah. Penyu darah adalah spesies penyu yang jarang terlihat di alam liar.